Halo Gotiri atau Grand Tetkai. Di sini gue mau ngejelasin cara gue bikin kostum NCR Ranger ini atau The Courier dari game Fallout New Vegas. Pertama gue mulai dari body plate-nya ini. Ini mungkin ada di fotonya karena ada gue taruh sini di Instagram Story karena gue nggak nyimpen kayak time lapse cara gue bikinnya. Ini gue bikin udah tahun lalu ya. Gue bikinnya pelan-pelan dari kayak armor badan, helm, tangan ini, senjata ini. Nah jadi body plate-nya ini armornya gue bikin dari Eva Foam, yang hard Eva Foam yang 6 mm ya. Itu gue bikin patternnya dulu di koran supaya nyocokin nggak ke badan gue muat atau enggak gitu. Awalnya sih gue bikin untuk abang gue, cuma karena untuk lomba atau apa gue juga yang pakai sih. Dan mungkin gue dan abang gue tuh ukurannya nggak beda jauh, jadi gue ngukur badan dia dengan kalau dimuat di gue pasti muat di dia. Jadi ini ada sini gue fotonya awal gue bikin template pakai koran, abis itu gue tracing ke Eva Foamnya langsung. Nah itu langsung ketahuan tuh kayak bagaimana yang harus dikurangin karena beda ya, kalau pakai koran tuh dia masih fleksibel gitu. Nah sedangkan kalau pas di Eva Foamnya yang karena gue pakai hard Eva Foam juga kayak harus ada bagian yang dipotong karena kayak movement tangannya tuh berkurang gitu karena keras kan. Awalnya nggak bisa duduk jadi gue potong lagi, jadi disesuaikan lagi lah intinya. Karena ini dicampur sama yang 2 mm jadi supaya ada elevasinya gitu jadi lebih tinggi. Dan abis itu sisanya juga ada bagian yang gue Dremel supaya kelihatan battle damage, gerinda, gue gerinda. Jadi ada tingkat kedalamannya gitu dalam di armornya ini. Next itu gue belum mewarnain ya. Jadi awalnya gue bikin helm ini dulu. Helm ini gue awalnya gue sih nggak bikin template dari awal. Gue nyari template yang gratis yang ada di YouTube kalau nggak salah, nanti gue cantumin mungkin. Karena gue ragu sama template-nya ini, gue nyoba dulu di kardus, lepas atau enggak, di muka muat atau enggak gitu-gitu. Dan setelah gue coba muat, habis itu baru gue tracing ke Eva Foam, terus gue susun lagi, gue susun ke sini. Ini ada foto abang gue nyobain ya. Setelah muat, nah baru itu gue pasang detail-detailnya. Itu kayak detail di kanan kiri ini mungkin ada fotonya di kanan kiri sini. Detail sini baru gue pasang setelah helmnya muat. Detailnya kayak cuma battle damage ya, detail ada rivet gini-gininya lah. Itu abis itu gue langsung gue cat, gue pakai pilok. Gue piloknya nyampur ya antara silver sama anthracite. Nah itu juga setelah itu gue bikin kayak kelihatan besi lah pokoknya. Itu gue tambahin shoe polish apa sih ini sepatu itu gue bikin supaya kayak kelihatan rada oily gitu. Habis itu gua lapisin clear, berarti agak weathering gitu lah. Jadi kayak gue tambahin kayak bagian hitam-hitamnya ini supaya kelihatan kayak oli. Ada battle damage-nya gitu lah warnanya. Jadi gua tambahin silver paint juga, jadi seolah-olah itu kegores. Karena ini kan cerita kayak peralatan udah lama gitu ya kalau di Fallout. Setelah gua cat, baru gua pasang bagian matanya, mikanya ini. Gue itu pakai mika biasa ya, yang dipakai untuk fotokopian ya, yang tipis banget lah pokoknya, karena yang paling gampang itu sih. Itu abis itu baru gue pasang LED, jadi kayak gini. Nah gini ya, ini gue pasang ada switchnya di belakang gitu. Jalan nggak? Itu sih untuk helmet. Karena yang awal gue bikin tuh itu dulu. Nah setelah itu gue bikin plate di tangannya ini. Jadi hand plate-nya itu gini. Sama itu ada gas tanknya. Pokoknya akan gue tampilin. Oke lanjut, gue ngejelasin kostum utamanya ya. Yang tadi gue bilang yang body armor itu, helm, plate yang tangan. Sebenarnya plate yang tangan kanan ini bisa kanan kiri ya, bisa dibikin kanan kiri. Cuma karena gue pengen aksesorisnya nambah, gue pakai Pip-Boy ini. Nanti gue jelasin dulu. Mungkin gue jelasin code-nya dulu. Jadi ini code-nya ya. Ini sebenarnya nggak bikin sendiri, tapi ini gue commission ke tukang jahit biasa sih, yang dia biasa bikin baju-baju jas-jas gitu lah. Nah ini cuma satu lapis karena gue tahu di event itu panas, jadi gue minta dibikin satu lapis aja gitu. Udah ini kayak coat biasa sih, ada kantongan di sini. Yang gue lakuin di sini tuh cuma weatheringnya. Ini kayak gue tambahin kayak ada rada oily gitu. Ini gue nggak punya airbrush, tapi gue make kayak semprotan hand sanitizer gitu. Itu gue masukin akrilik, gue cairin, terus gue semprot jadi kayak airbrush gitu lah. Ini kayak bagiannya ada kayak banyak yang oily gitu kan, kayak kena oli lah. Karena ini akrilik ya, jadi tahan gitu sih. Kelihatannya kayak ada weathernya gitu, jadi kayak ini baju yang udah sering kepake gitu. Apalagi kan Fallout ini kayak apokalips gitu ya. Jadi commission ke tukang jahit biasa. Nah paling gue cuma nambahin kantong di depan sini karena waktu itu gue nyoba Oswald naruh barang kantong di sini tuh cukup ribet di belakang ini ya, karena harus tangannya ke belakang gitu kan. Ini juga ada gas tanknya ya. Ini gas tanknya sih gue pasang ke coat ini pakai velcro, jadi kalau dipasang kayak gini.
ini gue nyampur pakai template ya, ininya template. Kecuali botol ya, botolnya ini karena gue lihat lebih gampang pakai botol asli ya, jadi gue pakai ini botol minuman gitu. Biasanya gue pakai celana jeans biasa sama boots gitu, itu boots coklat gitulah warna kulit. Selanjutnya kelengkapannya itu yang gue bikin itu Pip-Boy ini. Kalau yang ini gue nggak pakai template ya, jadi langsung aja gue ngeliat referensinya karena gue nggak nemu template Pip-Boy yang versi ini Pip-Boy 2000 kalau nggak salah. Pokoknya yang Pip-Boy yang di Fallout New Vegas itu gue nggak nemu template-nya, adanya yang Pip-Boy yang versi apa. Gue nyarinya yang Pip-Boy Fallout New Vegas. Ini pokoknya warna hijau gini kan. Kayak Fallout 4 itu warnanya rada coklat-coklat gitu. Di sini gue bikin ada slot HP-nya gitu. Terus ada covernya, bisa kalau misalkan nggak ada HP-nya itu bisa ada covernya. Nah di sini gue bikin karena gue tahu ada aplikasi Pip-Boy gitu ya. Kalau main gamenya tuh yang Fallout 4 itu bisa disambungin ke HP. Nah jadi dia ada ya. Nah jadi kayak gini. Nah ini jadi dia ada aplikasi HP-nya gitu. Jadi ada display-nya gitu lah di sini. Ini ditaruh di tangan ya, kayak gini. Di sini gue pakai velcro itu. Gini. Susah ya di gini. Selain aplikasi HP, jadi touchscreen ya ini tuh, ini bisa buka map. Jadi ini gue bikin kayak slot HP supaya kelihatan detail aja lah. Nextnya tuh gue mulai bikin senjatanya. Mungkin yang untuk spesialis gue sih ada revolver yang cuma gue repaint. Itu dari airsoft gun itu. Sebenarnya bukan airsoft gun yang BB gun gitu yang sekali kokang gitu. Itu gue repaint. Tadinya warnanya rada norak supaya jadi juga realistik. Yang ini juga shotgun ini ya. Ini sih bukan airsoft gun ya. Ini tuh rubber band gun. Jadi itu pakai karet gitu. Ini bisa naruh karet, nembak gitu gini. Gitu. Ini gue beli, cuma ini gue repaint jadi warna kayak gini. Tadinya kayak cuma warna kayu, ya warna kayu sama foam biasa lah. Ini tuh kayu nih, yang bagian besi ini kayu, ini kayu. Ini gue repaint jadi kayak bagian besi jadi besi. Terus yang foam ini gue jadi warna kayu gitu. Di sini juga bisa gue taruh magnet ya. Ini gue taruh magnet di sini. Di body armor itu gue bisa pasangin magnet. Jadi kayak naruh di belakang. Mungkin gue ada videonya. Jadi gue taruh belakang ini, set nempel gitu. Cuma karena gue beberapa kali post walk itu sering jatuh ya, mungkin nggak bakal sering gue pakai. Jadi kayak terlalu unreliable lah. Karena supaya kenceng itu magnetnya harus nempel langsung gitu. Nah, sedangkan ini kayak ketutupan kain gitu dari coatnya ini kurang kenceng aja gitu. Ya kita gerak dikit langsung jatuh. Terus nextnya gue bikin ini. Orang-orang mungkin taunya power hand gitu. Cuma sebenarnya ini tuh industrial hand ya. Dari Fallout New Vegas. Ini gue bikin dari sarung tangan kebun gitu ya. Sarung tangan yang bisa dipakai buat kebun atau las ya, sarung tangan las gitu, pokoknya semacam kayak gitu lah. Terus gue tambahin EVA foam, terus gue tambahin kayak dinamo apa, jadi bisa kayak gini. Ini ada baterainya dan ini switchnya dari sini. Ini karena gue bikin karena gue ngerasa kalau gue close walk tuh perlu melee ya. Dan sedangkan kalau main senjata gini doang tuh kurang. Jadi gue pakai ini juga. Kalau apapun yang ada LED-nya itu gue pakai baterai yang kotak kayak yang berapa sih 12 volt kalau nggak salah. Oke, terakhir senjata yang gue bikin terakhir tuh ini. Ini rocket launcher. Ini mungkin gue taruh bawah. Ini tuh gue bikin bener-bener dari awal ya, nggak pakai template orang atau apa. Jadi gue bikin template sendiri. Gue gambar di kertas lah. Habis itu gue pakai PVC ya. Ini PVC. Ini juga nih gue gambar sendiri. Ini juga bisa kayak gini. Ini rocket launcher ya, jadi ini ada pelurunya. Ini sih gue bener-bener bikin dari scratch, nggak ada template nggak apa, pelurunya gini. Terus ini gue bikin dari EVA foam sama PVC. Nah ini ada velcro juga. Nah utamanya sih gue pakai, sebenarnya ini nyampur ya, antara yang 10 mili, 3 mili, pokoknya gue campur ya. Ini ada soalnya ini cuma pakai kawat biasa pohon bonsai gitu, jadi kawatnya kayak gede gitu. Gue juga pakai PVC, ini juga bekas prakarya PVC-nya ya, jadi kayak reuse lah, gue reuse bekas prakarya gue dulu. Terus ini juga sebenarnya bisa dimasukin konfeti, jadi ini kok bisa dicopot terus masukin konfeti. Ini ada bekas konfetinya ya, ini ada
jadi bisa ada tombolnya, set ditarik terus keluar konfeti. Itu aja sih kalau kostum yang gue bikin, yang tadi gue jelasin kan, kayak armor, helm, coat sama ininya. Coat gue weathering, gue bikin itu dari tukang jahit ya. Gue minta bikin khusus segitu, terus gue weathering sendiri supaya kelihatan kayak udah kepake dan sesuai lah di apokalips ini. Terus sisanya gue pakai celana jeans yang emang biasa dipakai gitu, celana jeans sama sepatu boots yang tadi gue jelasin itu, sepatu boots coklat. Itu emang kan gue bikin battle damage karena emang udah sering kepake, jadi emang udah battle damage sendiri gitu ya. Jadi intinya itu sih, mungkin itu aja sih yang pengen gue jelasin. Thank you.